Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Fitrinadori dengan NPM 2578212 dari TRI 2D. Di sini saya ingin membuat presentasi modul 7 yaitu Ethernet switching. Nah, kita langsung aja masuk ke 7.1 Ethernet Frames. Nah, di sini kita ingin membahas 7.1.1 Ethernet Encapsulation atau Encapsulation Ethernet. Nah, Ethernet merupakan teknologi jaringan LAN yang paling banyak digunakan saat ini, berbeda dengan WLAN yang menggunakan media kabel atau wireless. Nah, Ethernet menggunakan media kabel seperti kabel UTP, kabel fiber optik, dan kabel koaksial. Nah, Ethernet bekerja pada dua layer dan dalam mode OSI, yaitu pada data link layer atau layer 2 dan physical layer atau layer 1. Nah, layer 2 berfungsi membentuk frame dan memberikan output MAC, sedangkan layer 1 bertugas memberikan data dalam bentuk sinyal atau melalui media Ethernet. Nah, Ethernet juga mendukung berbagai kecepatan transmisi data mulai dari 10 Mbps, 100 Mbps, 1 GB Mbps, 10 GB Mbps hingga 100 Mbps. Gbps, 100 Gbps. Oleh karena itu, Ethernet masih menjadi pilihan utama karena paling cepat dan stabil dan memiliki performa yang baik. Nah, lalu di sini ada 7.2 yaitu data link sublayer. Nah, yaitu logical control atau LLC dan media access control atau MAC. Sublayer LLC berfungsi sebagai penghubung antara network layer dengan perangkat keras jaringan. LLC akan memberikan informasi mengenai protokol layer 3 dan yang digunakan. Misalnya IPv4 atau IPv6 dengan adanya LLC berbeda protokol jaringan dapat menggunakan media jaringan yang sama tanpa mengalami konflik. Sedangkan MAC sublayer bertanggung jawab untuk mengatur proses pengiriman data ke media jaringan. MAC memberikan alamat fisik atau MAC address pada perangkat, melakukan proses enkapsulasi data menjadi frame, serta mengatur bagaimana perangkat memperoleh akses ke media komunikasi. Selanjutnya di sini ada MAC sublayer. Nah, MAC sublayer ini memiliki dua fungsi utama, yaitu data encapsulation dan media access control. Fungsi pertama adalah data encapsulation, yaitu membungkus paket dari layer 3 menjadi Ethernet frame, dan frame tersebut akan ditambahkan alat MAC sumber, alat MAC tujuan, serta informasi pemeriksaan kesalahan atau frame check squares yang biasa disebut FCS. Fungsi kedua adalah media access control, yaitu mengatur bagaimana perangkat akses media jaringan pada jaringan Ethernet lama yang masih menggunakan hub dan bekerja dalam metode half duplex, digunakan metode CSM atau CD atau Current Sense Multi Access with Collection Destination. Metode ini berfungsi untuk mendeteksi tabrakan data atau collision ketika dua perangkat mengirim data secara bersamaan. Nah, selanjutnya Ethernet Frame Fields. Nah, Ethernet frame merupakan format data yang dikirim melalui jaringan Ethernet. Ukuran frame Ethernet minimal adalah 64 byte dan maksimal 1580 byte. Di dalam Ethernet frame terdapat beberapa bagian. Bagian pertama yaitu frame NSVD. Yang pertama itu frame delimiter. Bagian ini berfungsi untuk memberikan tanda kepada perangkat
penerima bahwa akan ada frame baru yang dikirim sehingga perangkat dapat melakukan sinkronisasi. Bagian 2, destination MAC address file. Nah, yaitu alamat MAC perangkat pengirim. Selanjutnya, tipe atau ether type yang menunjukkan jenis protokol layer 3 yang dibawa oleh frame, misalnya IP4, IP0 atau ARP. Lalu data file, yaitu bagian berisi data utama atau paket yang dikirim dari layer network. Yang terakhir, frame check square atau VCS. Bagian ini digunakan untuk mendeteksi apakah terjadi kesalahan selama proses transmisi data menggunakan metode CSR atau cycle redundance checker. Selanjutnya masuk ke 7.2 Ethernet MAC address. Nah, di sini nih ada MAC address and hexadecimal. Sebelum memahami MAC address, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem bilangan hexadecimal. Dalam jaringan komputer terdapat beberapa sistem bilangan yang sering digunakan, yaitu biner, desimal, dan hexadecimal. Bilangan biner hanya menggunakan angka 0 dan 1, sedangkan bilangan desimal menggunakan angka 0 sampai 9. Berbeda dengan keduanya, hexadecimal menggunakan angka 0 sampai 9 serta huruf A sampai F. Hexadecimal digunakan karena lebih mudah dibaca dibandingkan deretan angka biner yang sangat panjang atau digit hexadecimal mewakili 4 bit biner sehingga penulis alamat menjadi lebih singkat. Nah, MAC address sendiri terdiri dari 48 bit sama dengan 46 byte sama dengan 6 byte yang ditulis dalam bentuk 12 digit hexadecimal. Contohnya seperti apa ya? Nah, contohnya seperti ya nggak ada di sini, nggak ada contohnya. Lanjut kita ke Ethernet MAC address. MAC address adalah nama fisik yang dimiliki oleh setiap perangkat jaringan seperti komputer, laptop, printer, maupun suite. Alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat ketika berkomunikasi dalam satu jaringan lokal atau LAN. Setiap MAC address bersifat unik sehingga tidak ada dua perangkat yang seharusnya memiliki alamat MAC yang sama. MAC address memiliki panjang 48 byte atau 6 byte dan ditulis menggunakan 12 digit hexadecimal. Bagian pertama MAC address disebut ini nih, organizational unique identifier, merupakan identitas perusahaan pembuatan perangkat jaringan yang diberikan langsung oleh EAA. Nah, sedangkan bagian kedua merupakan nomor unik yang dibuat oleh perusahaan tersebut untuk membedakan setiap perangkat yang diproduksi. Langsung ke frame processing. Nah, di sini kita mempelajari MAC address ya. MAC address ini biasanya sudah tertanam langsung pada network interface card atau NIC sejak perangkat diproduksi. Oleh karena itu, MAC address sering disebut juga sebagai Brown in address atau BY. Saat ini, ketika sebuah perangkat mengirim data Ethernet, frame akan berisi dua alamat penting, yaitu source MAC address sebagai alamat pengirim dan destination MAC address sebagai alamat penerima. Langsung saja kita ke unicast MAC address. Nah, unicast MAC address ini merupakan komunikasi antara satu perangkat pengirim dengan satu perangkat penerima. Pada komunikasi ini, frame hanya dikirim menuju satu MAC alamat MAC address tertentu sehingga hanya perangkat tujuan yang akan menerima data. Nah, misalnya sebuah komputer ingin membuka halaman website pada server, tentu komputer tersebut akan mencari terlebih dahulu alamat MAC address dari server tujuan menggunakan protokol ARP untuk IPv4 atau Neighbor Discover untuk IPv4.
Nah, setelah MAC address tujuan diketahui, komputer akan mengirimkan Ethernet frame langsung kepada perangkat tersebut, langsung ke broadcast MAC address. Nah, broadcast merupakan proses pengiriman data dari satu perangkat ke seluruh perangkat yang berada dalam satu jaringan lokal. Alat MAC broadcast selalu menggunakan nilai FFFFFF ini. Artinya semua perangkat yang berbeda dalam jaringan tersebut akan menerima frame yang dikirim. Contohnya adalah ketika komputer mengetahui MAC address suatu perangkat, komputer akan mengirimkan ARP request menggunakan alamat broadcast agar seluruh perangkat mendengarkan perintah tersebut. Nah, kemudian perangkat yang memiliki alamat IP yang sesuai akan memberikan balasan kepada pengirim. Nah, lalu kita lanjut ke multicast MAC address. Nah, multicast MAC address ini merupakan pengirim data dari satu perangkat kepada sekelompok perangkat tertentu, bukan ke semua perangkat seperti broadcast. Nah, perangkat yang menerima data multicast hanya perangkat yang telah bergabung ke dalam grup multicast tersebut. Pada jaringan IPv4, alamat multicast memiliki awalan 01005 Nah, sedangkan pada IPv6 menggunakan awalan 33. Lanjut kita ke the MAC address table. Nah, lanjut aja kita langsung ke suite fundamentals. Nah, setelah di sini kita akan membahas suite fundamentals atau dasar-dasar cara kerja suite. Setelah sebelumnya kita mempelajari MAC address, kita sekarang belajar memahami bagaimana sebuah suite menggunakan MAC address tersebut untuk mengirimkan data ke perangkat tujuan. Suite merupakan perangkat jaringan yang bekerja pada layer 2 atau data link layer, berbeda dengan hub yang mengirim data ke semua port. Nah, suite ini memiliki kemampuan untuk mengirim data hanya ke perangkat yang dituju. Agar dapat melakukan hal tersebut, suite memiliki sebuah tabel yang disebut MAC address table atau sering juga disebut CAM table. Saat suite pertama dinyalakan, tabel MAC address masih kosong karena suite belum mengenali perangkat yang terhubung. Nah, sering berjalan komunikasi, suite akan mulai mempelajari MAC address dari setiap perangkat yang mengirim data, kemudian menyimpan ke dalam table. Lalu lanjut ke suite layering and forwarding. Nah, pada bagian ini kita akan mempelajari bagaimana suite ini belajar mengenali perangkat yang terhubung. Setiap kali sebuah frame masuk ke suite, hal pertama yang dilakukan suite adalah membaca short MAC address atau alamat MAC pengirim. Jika alamat MAC tersebut ada di dalam table, suite akan menyimpan alamat tersebut beserta nomor port tempat frame masuk. Jika komputer A, ini contohnya, jika komputer A data melalui port 1, maka suite akan mencatat bahwa MAC address memiliki komputer A berada pada port 1. Apabila di kemudian hari komputer A kembali mengirim data melalui port yang sama, suite akan memperbarui waktu penyimpanan data tersebut. Namun, jika komputer A berpindah ke port lain, suite akan memperbarui informasi port yang baru. Setelah mengetahui lokasi setiap perangkat, suite akan mencari destination MAC address pada frame. Lalu kita filtering frames. Setelah suite berhasil mempelajari MAC dari perangkat-perangkat yang ada di jaringan, suite dapat melakukan proses penyaringan atau flaring terhadap frame. Nah, artinya suite hanya akan mengirim data port yang memang terhubung dengan perangkat tujuan. Misalnya komputer D ingin mengirim mengirim data ke komputer A. Kita akan melihat terlebih dahulu MAC ada tujuannya pada tabel. Nah, karena alamat komputer A sudah tersimpan, maka suite akan hanya mengirim frame melalui port tempat komputer A berada. Port lainnya tidak akan menerima frame tersebut. Inilah yang disebut namanya frame filtering. Keuntungan filtering ini mengurangi traffic jaringan. Nah, selanjutnya
Selanjutnya kita ke 7.4 aja langsung. 7.4 ini speed and forwarding method. Nah, pada 7.4.1 ini frame forwarding method and on Cisco switches. Nah, kita membahas cara meneruskan data atau frame ke perangkat tujuan. Cisco switch memiliki dua metode forwarding, yaitu store and forward dan cut out. Pada store and forward, switch menerima seluruh frame terlebih dahulu, kemudian menerima apakah dapat kesalahan menggunakan CRC. Jika tidak ada error frame akan diteruskan. Metode ini lebih aman karena dapat menyaring frame yang tidak rusak. Selanjutnya cut out switching. Dia ini langsung menerima frame setelah membaca alamat tujuan, sehingga prosesnya lebih cepat tetapi tidak melakukan memeriksa error secara menyeluruh. Selanjutnya cut out switching. Nah, metode ini memiliki dua jenis, yaitu fast forward switching dan frame free switching. Nah, yang pertama ini metode tercepat karena langsung diteruskan setelah membaca alamat tujuan, sedangkan yang kedua ini menunggu hingga 64 byte pertama diterima untuk memastikan tidak terjadi collision seluruh frame diteruskan. Jadi fast forwarding lebih mengutamakan kecepatan, sedangkan frame free berikan keseimbangan antara kecepatan dan kendala. Selanjutnya memory buffering on switches. Nah, yaitu memori sementara yang digunakan switch untuk menyimpan frame sebelum dikirim. Terdapat dua metode buffering. Pertama, port based memory, yaitu setiap port memiliki antrean sendiri sehingga jika satu port sibuk, frame harus menunggu giliran. Yang kedua ini shared memory, yaitu semua port menggunakan satu memori bersama sehingga pengguna buffer menjadi lebih fleksibel, lebih efisien saat lalu lintas jaringan padat. Selanjutnya, duplex and speed setting. Terdapat dua metode duplex, yaitu full duplex, di mana perangkat hanya dapat mengirim atau menerima data secara bergantian. Itu yang half duplex. Lalu yang full duplex ini di mana perangkat dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Selain itu terdapat fitur auto negation yang memungkinkan perangkat memilih kecepatan dan duplex terbaik secara otomatis. Jika pengaturan duplex pada kedua perangkat berbeda, akan terjadi duplex mix yang dapat menyebabkan jaringan menjadi lambat dan sering terjadi error. Lalu 7.4.5 ini auto MDX. Fitur ini menggunakan switch mendeteksi kabel jaringan secara otomatis. Dengan auto MDX, switch dapat menggunakan kabel strike out maupun core soft tanpa perlu konfigurasi khusus. Fitur ini membuat proses pemasangan jaringan menjadi lebih mudah dan mengurangi kesalahan dalam memilih kabel. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.